Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan materi infografis saya tentang jauhi dosa-dosa lisan. Tapi sebelum memulai itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ridho Kurniawan, IPM saya 23311031, kelas SI 23B. Ya, sudah tahu apa itu dosa lisan? Dosa lisan adalah menunjuk pada tindakan atau kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang dianggap sebagai tindakan atau kata-kata yang berdosa atau tidak pantas dalam berbagai agama dan nilai-nilai moral. Dosa lisan dapat melibatkan perkataan kasar, fitnah, gosip, kebohongan, menghina, mencaci, atau mengucapkan hal-hal yang merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh suatu masyarakat atau agama. Dalam banyak agama, seperti Islam, Kristen, dan lain-lain, dosa lisan dianggap serius dan dapat mendatangkan dosa atau hukuman moral. Agama-agama ini sering mengajarkan pentingnya menjaga perkataan dan berbicara dengan penuh kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Dosa lisan dapat merusak hubungan antar individu dan memicu konflik, sehingga banyak ajaran agama dan nilai-nilai moral mendorong umatnya untuk menghindari dosa lisan. Pentingnya untuk diingat bahwa konsep dosa lisan dapat bervariasi antara agama dan budaya. Namun, intinya adalah bahwa tindakan atau kata-kata yang merugikan, menyakiti, atau merendahkan orang lain secara tidak pantas dianggap sebagai dosa lisan dalam banyak kerangka nilai etis dan keagamaan. Apa sih fungsi menjauhi dosa-dosa lisan? Jauhi dosa-dosa lisan memiliki banyak fungsi yang penting dalam konteks etika dan moral. Salah satunya yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Jauhi dosa-dosa lisan membantu menciptakan lingkungan yang positif, di mana percakapan lebih cenderung menjadi konstruktif, penuh kasih, dan mendukung. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan. Hindari berbicara yang berpotensi menyakiti atau merugikan orang lain, membantu dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat, baik di tingkat pribadi maupun profesional. Yang terakhir yaitu mendorong komunikasi yang jujur dan bertanggung jawab. Memilih kata-kata dengan hati-hati dan menghindari fitnah, gosip, atau kebohongan, mempromosikan komunikasi yang jujur, serta bertanggung jawab atas apa yang diucapkan. Lanjut, dampak positif menjauhi dosa lisan. Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental mengurangi dosa-dosa lisan, dapat mengurangi stres dan kecemasan karena seseorang tidak terlibat dalam konflik, gosip, atau perdebatan yang merugikan. Yang kedua, kesadaran diri yang lebih baik. Dengan berusaha menjauhi dosa-dosa lisan, seseorang secara sadar mengontrol perkataan dan tindakan mereka, dan bisa meningkatkan kesadaran diri akan dampak dari perkataan yang diucapkan. Yang terakhir, pertumbuhan spiritual. Dalam konteks keagamaan, menjauhi dosa-dosa lisan dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih tinggi. Selanjutnya, resiko tidak menjauhi dosa lisan. Tidak menjauhi dosa-dosa lisan dapat menimbulkan berbagai risiko dan konsekuensi negatif seperti yang pertama, kerusakan hubungan. Fitnah, ghibah, atau perkataan kasar bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ini dapat memecah belah hubungan baik antar individu atau antar kelompok. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Dengan melakukan ghibah atau berbohong, seseorang bisa kehilangan kepercayaan orang lain. Ini bisa merusak reputasi dan mengurangi rasa percaya dari rekan kerja, teman, atau keluarga. Yang terakhir, dampak spiritual. Di banyak keyakinan dan nilai-nilai agama, dosa-dosa lisan dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak spiritualitas seseorang dan mengaruhi hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya,
tujuan mempelajari menjauhi dosa lisan. Salah satu tujuan utama dalam mempelajari dan mencoba menjauhi dosa-dosa lisan adalah untuk membangun perilaku yang lebih baik, lebih sadar akan dampak kata-kata kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini ada beberapa tujuan utama mempelajari dan menjauhi dosa-dosa lisan adalah yang pertama, pembentukan karakter yang baik. Mempelajari untuk menjauhi dosa-dosa lisan membantu dalam membentuk karakter yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika dalam komunikasi. Yang kedua, menjaga hubungan yang sehat. Salah satu tujuan utama adalah memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain dengan menghindari dosa-dosa lisan. Kita membangun kepercayaan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Yang ketiga, pertumbuhan spiritual. Bagi banyak orang, menjauhi dosa-dosa lisan merupakan kebagian dari pertumbuhan spiritual. Ini membantu dalam menjaga hubungan yang lebih dekat dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tips untuk menjauhi dosa lisan. Menghindari dosa lisan adalah tugas yang penting dalam upaya menjaga hubungan yang sehat dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam blog ini, kita akan memberikan beberapa tips praktis tentang bagaimana menghindari dosa lisan. Yang pertama itu, berbicara dengan hati-hati sebelum berbicara. Pertimbangan dengan hati-hati apa yang akan Anda katakan, dan nampaknya pertimbangan apakah kata-kata Anda akan merugikan orang lain atau membangun. Yang kedua, hindari gosip dan fitnah. Sadarilah bahwa gosip dan fitnah dapat sangat merusak. Jika seseorang mencoba memulai percakapan gosip, cobalah untuk mengalihkan gosip tersebut ke topik lain untuk berbicara dengan positif tentang orang yang dibicarakan. Yang ketiga, jaga kejujuran. Kejujuran adalah kunci dalam menghindari dosa lisan. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, lebih baik jujur dan katakan bahwa Anda tidak tahu. Hindari membuat cerita atau mengada-ngada. Itu sangat tidak bagus. Menghindari dosa lisan memerlukan kesadaran dan usaha yang berkelanjutan. Tetapi dengan praktek dan komitmen, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ingatlah bahwa kata-kata memiliki dampak besar, dan kita memiliki kekuasaan untuk menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana. Kesimpulan dari materi ini adalah menjauhi dosa-dosa lisan bukan hanya tentang menjaga kebaikan moral, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan lebih positif, memperkuat hubungan, dan memajukan diri secara pribadi dan spiritual. Ini adalah komitmen untuk menghormati diri sendiri dan orang lain melalui kata-kata yang bijak dan yang bermanfaat. Ya, segitu saja materi dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah penafsiran, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.